Ini dari depan tadi sudah tangannya, sekarang dari belakang. Nah, karena tangan orang yang stroke itu biasanya berputar ototnya ke sini, kemudian begini dia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara merelaksasinya. Ini di bagian punggung. Cara urut punggung begini, teman-teman. Jangan dari atas ke bawah, karena kalau dari atas ke bawah, itu tidak sesuai dengan susunan tulang belakang. Karena kalau ditekan kuat dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, kalau ditekan kuat dari atas ke bawah, akan membuat badan jadi sakit setelah selesai pemijatan dilakukan. Jadi, begini saja. Pemijatan yang betul untuk punggung, dari bawah ke atas begini. Kemudian ini dicubit besar. Ini agak sakit Pak Ketut ya. Nah, ini agak sakit. Kalau di sini tidak. Betul ya? Nah, apa yang menyebabkan seseorang stroke? Kalau tegang di leher begini, hati-hati. Itu bisa menekan suplai oksigen ke otak berkurang. Dan itu bisa mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi. Karena tidak seimbang antara yang naik dengan yang turun. Kalau di dalam istilah refleksi itu disebut dengan yin-yang. Istilah antara yang naik dengan yang turun, itu titik keseimbangan tubuh teman-teman ya. Dalam hukum pijat refleksi. Dalam hukum refleksologi. Wah, kira-kira begitu. Nah, kemudian ini. Tadi ada yang bilang, Pak Mukmin saraf terjepit, sakit pinggang, kaki mengecil dua-duanya. Tekan begini nih. Di bagian pinggul. Enak ditekan begini Pak Ketut? Enak sekali. Nah, ini. Biasa sakit juga di sini Pak Ketut? Biasa sakit di bagian ini. Orang stroke pasti mengalaminya teman-teman. Sakit di pangkal pahanya tadi. Ada yang bilang sakit di pangkal pahanya. Caranya begini. Ini direlaksasi ringan saja karena biasanya pertemuan otot di sini itu sakit. Di bagian ini, kalau mau berjalan, terkunci. Jadi, kenapa orang stroke susah melangkah? Ini terkunci di bagian ini. Ya, mulai dari ujung tulang ini. Nah, tapi tidak boleh keras. Kasih begini. Caranya, lihat. Ini saya tekan, angkat di sini, tekan lagi di bawah. Supaya kaki bisa goyang-goyang begitu. Ya, di ujung. Nah, itu bergerak di ujung bawah. Kemudian lutut, biasa kaki susah ditekuk. Pada kasus orang stroke, maupun orang-orang yang sakit di lutut atau cedera ACL. Ini tekan begini, ini angkat, di bawah tidak bergerak ya, tidak bergerak dulu di bawah, lepas, angkat, lepas. Nah, kalau saya angkat begini, itu kakinya agak berat, ya agak berat untuk nekuk. Itulah yang menyebabkan kaki menjadi kaku. Nah, kemudian selanjutnya, ini diambil dari sini. Direlaksasi otot betisnya begini. Nah, setelah direlaksasi di otot betis begini, tekan begini. Tapi Pak Mukmin, kalau saya tekan orang stroke, saya tekan begini, biasa ada yang bergetar begini. Nah, itu hal yang wajar. Tekan begini, kalau dia bergetar, tekan terus, tahan secara lurus, sampai getarannya berhenti. Begitu teman-teman ya. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nah, ditekan-tekan di bagian depan begini nih. Nah, kemudian di punggung kaki begini. Tapi jangan terlalu keras, ya. Rileks saja, tetapi tekanannya berbobot. Begini. Nah, kemudian digerakkan begini. Ini untuk merelaksasi kaki penderita stroke. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, dicek begini. Kalau ada orang yang sakit pinggang, saraf terjepit, ini ditekan-tekan begini. Nah, pindah ke sebelahnya juga boleh, ya. Begini. Silakan bagikan videonya, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk orang banyak. Nah, sekarang dari bawah ke atas begini. Ini kalau untuk pemijatan di bagian punggung begini. Baru ini dicubit keras. Tadi agak sakit di sini, Pak ya. Sekarang sudah berkurang. Nah, ini sudah berkurang, teman-teman. Ini yang saya sebut dengan pertolongan pertama untuk penderita stroke. Begini caranya. Kemarin saya pijit Pak Ganjar Pranowo di Bandara di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Begini juga nih. Tuh.
Nah, dorong begini dari bawah ke atas. Kemudian ini. Nah, Pak Mukmin, saya sakit di tulang belikat. Ini pasti sakit. Betul, Pak ya? Nah, ini. Lipat begini nih, ya. Supaya terbebas otot-otot yang kaku di bagian pundak dan tulang belikat. Begini. Pak Mukmin, saya tangannya susah diangkat. Begini. Pak Mukmin, sakit di bagian ini. Kasih begini. Sakit pada tulang belikat. Begini caranya. Nah, kalau orang stroke harus hati-hati, teman-teman. Ini harus hati-hati kalau orang stroke. Dilipat begini boleh, ya. Nanti targetnya supaya bisa naik begini. Sakit tidak, Pak? Tidak. Oke. Tidak? Oke. Nah, ini kalau sudah tidak sakit begini, karena sudah diterapi dari arah depan tadi, itu akan membuat, nah ini di sini digoyang begini, kemudian ini ambil dari bawah. Tarik ke atas begini. Kalau sakit di tulang belikat, bisa teratasi kurang dari 10 menit biasanya, teman-teman. Dari bawah ke atas begini. Dari bawah ke atas begini. Dari bawah ke atas. Boleh nggak Pak Mumin dari atas ke bawah? Jangan coba-coba, karena itu akan merusak simpul otot yang di sini. Dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Karena kalau dari atas ke bawah, itu akan merusak simpul otot yang ada di sini. Dan itu akan menjadi keluhan yang serius jika dilakukan. Jadi hati-hati menekan pada bagian pundak. Karena itu berhubungan dengan bantalan tulang antara ujung tulang belakang dan tulang lehernya. Begitu, teman-teman. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Ini metode dari terapis refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, jangan lupa bahagia, teman-teman ya. Yang belum mengikuti kami, silakan klik ikuti. Enak dipijit begini, Pak? Oke. Ini sudah nyaman. Tadi otot punggungnya sedikit agak lebih tinggi yang sebelah kanan. Dan ini sudah mulai rata. Bagikan videonya sebanyak-banyaknya, teman-teman. Nah, sekarang kita tes. Di sini sudah berkurang sakitnya, Pak? Berkurang ya? Nah, sekarang ini sudah tidak sakit? Sedikit. Simpan sedikit atau mau dihabiskan sekarang? Habiskan sekarang. Oke. Ambil lagi begini, kalau masih ada sakitnya sedikit, ambil dari sini, geser ke dalam begini. Nah, begitu teman-teman. Geser ke dalam, kemudian tarik begini. Oke, nah sekarang balik badan Pak Ketut. Sudah lebih ringan juga buat balik badan? Iya. Sekarang angkat tangan ke atas tinggi-tinggi, sampai ke atas lagi. Terus. Biasanya susah. Biasanya susah. Sekarang sudah enak. Sudah. Tinju belum bisa. Mau tinju siapa Pak kalau sudah bisa meninju? Nah, kalau masih belum lancar teman-teman ya, ini diambil lagi nih. Tuh. Dari sini. Nah, kemudian di sini. Nah, ini kan bisa bergerak di ujung tangan teman-teman tuh. Nah, terasa Pak ya? Nah, ini dikasih jurus ketek namanya. Pak Mumin bagian ketek mana? Ini sekarang boleh diperjelas. Khusus saya bagikan buat teman-teman yang menonton hari ini yang ditekan di sini nih. Tapi tidak boleh terlalu ke dalam, di sini yang ditekan. Sekarang boleh mundur kameranya sambil diperlihatkan. Kalau saya tekan di bagian itu, ini bisa bergerak di ujung tuh. Tuh, bergerak di ujung. Sekarang coba mengepal, Pak. Lebih kuat. Buka. Begini lagi. Buka lagi. Lebih kuat. Oke. Nah, bagikan videonya sebanyak-banyaknya, teman-teman. Nah, yang digoyangkan tadi, kalau supaya tangan bisa bergerak di ujung ini. Tuh. Nah, begitu. Nah, kemudian ini, teman-teman. Kalau misalkan di bagian pergelangan kaku, coba kasih begini, Pak. Oke. Biasanya kaku sekali, kan? Nah, sekarang supaya tidak kaku, ini di setel dulu. Kasih relaksasi dulu begini. Nah, relaksasi begini, baru ambil begini. Ini rinci sekali saya kasih. Oke, sekarang mengepal. Buka. Kepal. Buka. Yang di sana jangan ikut-ikutan. Coba kepal. Buka. Oke. Nah, sekarang coba meninju, Pak.
Mulai lebih bertenaga?